Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau membuktikan lagi omongan teman saya yang menyebutkan bahwa pintu tol fungsional Keraksaan udah dibuka lagi ya. By the way, saya masuk ke ruas tol ini pada tanggal 26 Mei 2025. Ini posisinya sekarang saya mau masuk di ruas tol Gending ya. Kita buktikan apakah sehabis Gending ada pintu yang dibuka tol fungsional khusus kendaraan kecil kayak yang sebelumnya itu ya. Khusus apa namanya? Lebaran gitu kan, ini menjelang Lebaran ini. Ini hari Rabu kan sekarang, tanggal 26 Mei itu hari Rabu ya, iya. Lebaran itu perkiraannya kalau nggak Minggu, hari Senin katanya, kata wak saya gitu. Jadi sekarang kita akan membuktikan omongan teman saya, rekan kerja saya juga yang sesama pengirim mobil. Jadi gini aja dah, kita lihat dulu. Terpantau sepi ya, memang tol ending Trans Jawa ini, Gending ini suka sepi guys, jarang yang pakai orang-orang kesini gitu, suka sepi. By the way, saya sekarang berangkatnya konvoy bareng sama bapak saya itu di depan, dia bawa Xenia Sipit ya, yang udah lampu tumpuk dan udah lampu LED gitu ya guys. Dan saya sendiri membawa unit All New Rush GR tahun 2018 kalau nggak salah ya, 18 atau 19 gitu. Pokoknya udah GR ini, bukan TRD lagi tapi GR, udah Gazoo Racing, tipe tertinggi, transmisinya Matic ya, Matic. Waduh, udah uang saya. Oke, dan seperti biasa untuk speed yang kita pakai di ruas tol ini nyantai ya, sekitar 90 sampai 100 ya. Dan selamat menyimak guys. Semoga saya kuat memegangin handphone seperti ini terus, karena pegel juga ya guys. Kukira tidak pegal, tadi mau pakai holder sana, tapi ngaturnya ribet gitu di handphone. Ribetnya mengatur di handphone gimana ya, maksudnya ribet ngaturnya gitu, harus dicabut dulu, berhenti dulu. Sedangkan posisi konvoy gini kita tidak leluasa untuk berhenti dan melaju gitu, harus mengikuti arahan bapak. Kalau kata bapak berhenti, kita berhenti dulu. Kalau kata bapak saya lanjut terus, gak ada istilah buat berhenti gitu. Oke, ada rest area katanya 1 km lagi, tapi sudah dipastikan kita gak bakal masuk ke rest area. Dan rest areanya juga ini kalau gak salah belum jadi, kalau tidak salah belum jadi gitu ya. Tapi kan kalau ngerekam di tol boleh gak sih guys? Apakah akan kena adle atau tidak ya? Tidak tahulah. Pokoknya saya ini mau mendokumentasikan nih guys, sekilas info saja. Jadi saya dapat infonya itu dari senior saya. Saya memang anak bawang sekali tuh. Belum jadi kan, rest areanya belum jadi. Ini sebenarnya udah deket, tapi kalau pakai kamera 0,6 itu kayak masih jauh gitu. Jarak gua sama bapak juga sebetulnya nggak terlalu jauh, deket juga. Cuman ya karena ini pakai kamera wide, ultra wide, jadi kayak terlihat masih jauh gitu. Padahal udah deket sebetulnya. Oke, sudah 4 menit kita merekam ya dari ruas tol Gending rupanya. Dan saya masih terus mencoba ngecebrek gini, ngobrol-ngobrol gak jelas. Nah guys, sambil menunggu pembuktian bahwa pintu Keraksaan dibuka atau tidak, saya mau ngobrol dulu sedikit tentang mobil yang bapak saya bawa itu ya, Xenia. Saya kira tipe tipe Avanza Xenia yang sipit itu cuma ada di Avanza aja. Soalnya jarang lihat Xenia yang sipit gitu. Ternyata Xenia sipit juga ada. Jadi kenapa disebut sipit? Karena mukanya dia depannya sudah futuristik gitu, sudah mengikuti zaman. Jadi sudah pakai lampu LED
nggak pakai lampu H4 halogen yang sebelum-sebelumnya begitu kan. Kalau yang sebelum-sebelumnya, sebelum dia itu generasinya ini Barong ya, yang harganya digoreng itu. Nah itu mobil yang Barong itu kan banyak yang merekomendasikan, katanya mesinnya bandel dan tampilannya juga lebih baik, katanya lebih bagus dibanding yang lain. Tapi kalau saya beropini pribadi, menurut saya senang yang ini, yang Sipit ini. Soalnya kayak tampilan Avanza Xenia-nya khasnya tuh masih ada. Cuman dari segi teknologi ya gitu, dia udah mengikuti zaman gitu. Kalau gak salah yang Sipit itu dari 2019 sampai 2020 kalau gak salah. Koreksi saja kalau saya salah ya. Setelah 2020 itu muncullah yang all new lagi, all new facelift Avanza Xenia yang sudah RWD. Dan kalau Matic dia sudah pakai CVT gitu. Sedangkan RAS ini ya, RAS sampai tahun terbaru 2024, pengeluaran 2024 dia cuman facelift dikit terus itu, dan tetap mempertahankan rear wheel drive-nya dan juga transmisi automatic-nya gitu. Oke, gending sudah 1 km lagi. Kita akan membuktikan omongan teman saya, apakah gitu kan pintu keraksaannya dibuka atau tidak gitu. Kalau dibuka ya kita masuk, kalau enggak ya kita tidak masuk. Ya iyalah. Kalau kelihatan dari sini kayaknya dibuka deh kayaknya, tapi nggak tahu juga. Kalau dibuka kita masuk, kalau enggak kita nggak masuk gitu ya. Ini diperkecil, entahlah mengapa di sini posisinya diperkecil dan kita harus memelankan laju kendaraannya. Entahlah ada apa. Biar kita kasih jalan dulu si Grand Max itu. Apakah benar dibuka atau tidak gitu ya. Ini bapak saya mau masuk atau enggak nih? Dibuka ternyata guys. Ada akan memasuki tol fungsional Prabowangi segmen keraksaan gending. Oke, dibuka ternyata. Dari pukul 6 sampai pukul 4 ya. Tol ini dibukanya dari pukul 6 sampai pukul 4 dan ada pembatas tinggi maksimal 2,1 meter. Seperti itu ya. Ternyata betul omongan Pak Tono bahwasanya pintu tol ini telah dibuka. Makasih Pak Tono atas informasi yang telah diberikannya bahwa pintu ini sudah dibuka kembali menjelang Lebaran. Jadi pintu ini dibuka lagi gitu ya. Dan kenapa saya rekam lagi? Kata Pak Tono itu pintunya dibuka lagi yang baru sampai Python katanya gitu. Kita buktikan lagi. Ini nanti tuh ada Probolinggo, Banyuwangi, Probowangi. Sepertinya kalau ini sudah difungsikan secara global, secara apa ya bahasanya ya gak tahu. Intinya kalau udah di officially telah dibuka ruas ini, kayaknya misah ruas antara gending itu, nanti gending itu pasti jadi pintu lagi, ruas tol baru gitu, ruas Probolinggo Banyuwangi gitu. Diterusin sampai Banyuwangi ya. Kita melaju saja terus sampai mana dia. Ini BTW sepi banget ya, nggak, di belakang saya nggak ada siapapun di situ, kosong. Jadinya kayak cuman saya sama bapak saya aja gitu, nggak ada yang lain, gondol. Oke, kita nikmati saja ruas jalan ini. KM 851 dari sana berarti KM 8 berapa ya, masuk pintu itunya keraksaannya, gak tau lah. Pokoknya di kilometer 850-an ya. Saya sambil menjaga-jaga juga sih, takutnya ada petugas melarang untuk merekam. Dan apakah merekam handheld di jalanan gini sambil menyetir
tidak akan di-ban oleh YouTube atau platform lainnya. Who knows, yang penting saya upload saja. Kalau melanggar ya tinggal dihapus gitu kan. Oke, kalau ruas ini kan kemarin kita sudah pernah membahasnya ya, bahwa pintu tol Prabowangi telah dibuka. Tapi ini pembuktian lagi nih. Abis pintu tol Keraksaan itu ada pintu yang baru. Memang pengerjaannya ini cepet banget nih, dilihat-lihat nih daerah sini nih. Entahlah mengapa. Beda sama ruas yang di tempat saya tuh, yang Sukabumi, yang mau ke Cibolang itu belum selesai dan tetap berproses gitu. Kalau ini sekarang sudah bisa dilalui. Saya juga nggak tahu jelasnya kapan pembangunan ini dimulainya, ruas tol yang dari Keraksaan sampai sana ini. Yang jelas sekarang udah dibuka buat jalur yang ke arah timur ya. Buat arah ke timur sudah dibuka, fungsional dan khusus kendaraan kecil, tinggi maksimal 2,1 meter ya. Kalau yang lain nggak tahu. Yang lain nggak tahu apaan. Ya intinya begini, ruas tolnya kalian bisa menyimak seperti bagaimana sepinya. Nih di belakang saya cuma ada satu sekarang menyalip ya. Plat B juga, Suzuki XL7. Ya di hari menjelang Lebaran ini banyak sekali pemandangan mobil-mobil yang diikat atasnya itu, atapnya ngiketin barang-barang gitu. Pokoknya sekarang itu udah nuansa Lebaran gitu, udah nuansa mau mudik-mudik gitu. Dan untuk tiket-tiket bus dan lain-lain itu udah mulai naik harganya gitu. Apa nih? Tambahkan keselamatan Anda, perhatikan kecepatan. Oh iya. Begitu. Si rambu-rambunya udah dipasangin juga, udah ready. Ini mah udah enak yang sebelah sini, tapi yang sebelah kanan sana nggak tahu udah bisa, nggak tahu udah ada. Tapi kalau dilihat dari sini kisi-kisinya kelihatan sih udah ada juga ruas yang menuju ke barat itu. Tuh, kelihatan nggak dari sini tuh? Kelihatan nggak? Kelihatan kan? Ruas yang menuju barat juga udah ada. Cuman kayaknya kalau dari barat belum dibuka. Jadi orang yang dari barat cuman bisa naik dari Gending saja yang sudah officially dibuka gitu. Kalau ini untuk fungsional gitu, nggak tahu juga maksudnya gimana ya. Dibuka sementara gitu. Ya terpantau masih sepi. Terakhir cuman ada XL7 tadi, plat B juga. Begitu ya. Bapak saya ini menghindari yang hitam, entah apa, kita hindari juga saja ya. Kita balik lagi ke kiri. Takutnya itu belum kering ya aspalnya. Belum kering. Masa belum kering? Dan lama juga ya guys, 6 kilo itu. Tadi kan kita ngomong di 850, sekarang udah 856. Jauh juga nih, berapa kilo ininya, ruas tolnya gitu. Ini adalah sudah dipastikan video review tol paling lama ya. Saya bisa pastikan gitu. Effort sekali saya bikin video ini, gengs. Megangin tangan ini sudah sejauh 14 menit. Saya masih kuat memegang handphone, pindah-pindah kanan kiri, putar-putar jari. Belum ada. Nah, di depan sudah ada rambunya lagi ya buat keluar di Keraksaan. Oke, kita di sini akan membuktikan sebentar lagi ya. Tuh di depan sekitar 1 kilo lagi udah ada rambu buat keluar Keraksaan. Ya, sekitar 2 kilo keluar Keraksaan gitu ya. Kalau yang lain naon? Kita akan buktikan apakah pintu Paiton telah dibuka. Katanya sampai Paiton, kata Pak Tono itu. Ya, jadi Pak Tono itu temannya bapak saya sih guys sebenarnya, bukan teman saya. Bukan teman saya gimana ya, bukan gak nganggap teman gimana, maksudnya lebih dekat dengan bapak saya gitu.
bukan dekat sama saya gitu kan. CS-nya bapak lah gitu, Pak Tono itu seniornya bapak gitu, yang membawa ke dunia pekerjaan ini gitu, gengs. Di sini namanya Pajarakan Keraksaan, 1 kilometer lagi. Nah, 1 kilometer lagi kita akan membuktikan omongan dari teman saya. Apakah pintu Python telah dibuka gitu ya. Kalau kalian ingin melihat review pintu tol Keraksaan ini, kalian bisa lihat di video saya yang sebelumnya juga ada. Kalian cari saja ya di daftar video-video saya, nanti ada ruas tol Probowangi telah dibuka gitu judulnya. Kalau ini niatnya saya mau review pintu Python. Wih, bener gengs, udah gak ada pembatasnya. Python juga udah dibuka, udah ada sambungan-sambungannya pula tuh. Beneran udah dibuka nih. Pak Tono tidak mau salah memberikan info ya, selalu benar. Good job, good. I like it. Benar Python sudah dibuka. Kemarin kalau kemarin kita keluar ke sana ya, ke Pajarakan Keraksaan. Sekarang kita lanjut lagi ke Python ya. Python dari kilometer berapa tadi? Kilometer 850 ke 860, sekitar 10 kilo dari pintu tol Gending sampai Keraksaan. Dari Python keluarnya di Python nanti dari Keraksaan sampai Python gak tahu berapa kilo nih. Kayaknya kalau 10 kilo lagi berarti 870 kita keluar gitu ya. Oke, 10 kilo kita memegang ini HP lagi sejauh 10 kilo lagi. Nah, di sini ada si Python 13 kilo, Situbondo 77, Banyuwangi 172 km. Sudah diberi juga keterangannya. Sudah dipastikan tol ini akan sampai hingga Banyuwangi gitu. Sudah diberi kisi-kisinya oleh ruas tol ini ya. Dan kalau kalian nyimak juga di sepanjang ruas dari Gempol Pasuruan juga, rambu ke Banyuwangi itu udah ada, cuman masih ditutupin sama lakban gitu. Kalau sekarang sudah dibuka sampai Python nih guys. Anjir, Python cepet banget guys. Dan pembuktian selanjutnya akan membuktikan tarif yang dibayarkan untuk ruas tol ini. Katanya masih gratis sampai Python. 2 gate 20 kilo loh, masih gratis loh, lumayan menghemat waktu gitu. Kalau saya ini masuknya dari Gempol ya, dari yang putaran itu. Kalau dari Gempol, kalau masih gratis, hitungannya itu sampai keluar Gending. Keluar Gending bayarnya 102.000. Kalau misalkan lebih dari 102.000 berarti Keraksaannya sudah bayar, gitu aja ya. Masih tadi 13 kilo berarti 860 ditambah 13 873 ya. Buset, ini ada mobil apa ini? Pelan-pelan ini. Chevrolet apa CR-V old ini. CR-V old ini pelan-pelan menikmati jalan. Kayaknya dia lagi review juga deh. Kayaknya dia lagi review juga. Dia pelan-pelan gitu. Kalau saya sambil manteng sama babe depan sana yang kecil itu. Padahal saya larinya segini ya. Bapak gua berarti kenceng juga dia. Lari 100 gitu. 873 ya. 873. Sekarang baru 864. Oh, buat nandain kilometernya masih di ini, masih di situ-situ, belum ditempel-tempel ke tengah itu, ke tengah pembatas belum. Masih sangat beta sekali, belum official, belum stable. Tuh, ininya penempatan kilometernya di situ. Set 864 cenah. Oke. No problem. Aduh, ngomong apa lagi nih guys, saya ngomong sendiri ini udah 20 menit ini.
865. Masih jauh, masih lama lagi. Tolong dong. Sudah capek ngomongnya ini. Full ngecoblak ya, full monolog. Full monolog, guys. Takutnya saya kena etle, guys, mainan HP di jalan. Tapi enggak lah harusnya. Ini belum ada apa-apa, masih beta jalanan ini. Paling nanti saya rekam sampai ngetap tol aja ya, dan melihatkan tarifnya dia berapanya gitu ya. Oke, terpantau ada Brio juga yang pelan-pelan ini. Kayaknya dia lagi ngonten juga ini. Kita akan dahului saja Brio kuning ini. Tadi dia udah jauh banget di depan, sekarang ada di sini. Kita klakson dikit. Seperti itu. Kalau duaan gini mah kayak gak banyak lawan kan, jadi ya sopan aja ngelakson tipis-tipis gitu, guys ya. Cangkel pisan, guys. Yang gerak nepi, yang gerak beres, yang gerak tika panto beresana di mana. Untuk jalannya sudah halus, nggak ada sambungan yang kasar, udah cukup, udah layak dilewati. Memang kayak gini semua bentukan ininya, kontur jalanannya gitu di tol itu. Udah 867 ya, 867 500 meter. Gimana sih baca gituan? Gua mau bacanya gitu aja, guys. 867, di bawahnya ada strip 500, berarti udah lebih 500 meter gitu aja kalau saya bacanya. Kalau kalian yang lain mungkin punya penjelasan sendiri. 868 dilarang stop, maksimal kecepatannya 40, tapi kita hajar di 100. It's okay lah. Belum ada CCTV-nya lah, kali aman lah. Cuman urusan di banned sama platform video nggak tahu ini. Yang penting saya sudah mendokumentasikan ya, guys. 868 500 tuh, ada yang nyebrang yang kerja. Ada pickup juga, ada box maksudnya, bukan pickup, ada box. Kita dahului juga, ada stiker 46-nya, Incu Valentino Rossi. Kita dahului saja. Dia lagi menikmati ruas jalanan ini, ruas tol ini. So biarkanlah dia menikmati jalannya sendiri. Kalau kita ingin cepat sampai, maka dahului lah gitu, guys. Terpantau sepi sih. Orang-orang belum banyak yang pakai ini kayaknya gitu. Cuman kita dibanding video yang sebelumnya review keluar keraksaan, kayaknya orang-orangnya lebih ramai di video yang sekarang ya. Kita menemukan ada berapa tadi, XR7, ada HRV, ada Brio kuning, ada box berapa? Ada 4 ya. Ada 4 teman ya. Dan di depan kita sudah pasti itu selalu ada di depan saya. Gak bisa saya mendahului bapak saya gitu. Oh, sebelah sananya masih dikerjain ya, guys. Kalian bisa lihat sebelah sananya masih dikerjain. Berarti kalau yang Python masih pure, cuman ruas ke arah timur aja ya, yang baru dikerjakan gitu. Sebelah kanannya belum, arah ke baratnya belum ya, masih ruas ke timur aja. Oke, di depan gue udah melihat ada pelang warna hijau yang menandakan bahwa mungkin 1 kilometer lagi kita akan keluar di Python gitu ya. Kita simak terus sampai ngetap tol berapa. Saldo etol saya sih aman ya, masih ada 1.755,5. Jadi seharusnya tidak perlu mengisi saldo etol lagi. Oke, bro. Di sini namanya, bentar, gak kebaca. 1 kilometer lagi Jabung Python. Kalau Jabung mungkin ke kiri, kalau Python ke kanan. Habis kalau ini udah deket Python,
Dikit lagi masuk Python. Wah, Python itu jalan liga balapan, guys. Jalanannya lebar, banyak yang blong kanan, blong kiri, salip sana, salip sini. Terus aja ini manteng speeding. Habis Python kan Besuki ya kalau gak salah. Setelah itu, habis itu Pasir Putih apa? Kok bapak gue pelan-pelan, cuy. Kenapa ya? Sampai 60 tuh. Apakah bapak gue akan marah karena gue ngerekam video? Tetapi tidak. Pura-pura rekam-rekaman dulu dah. Kok jadi takut ya bapak gue tiba-tiba berhenti gitu. Oke, masih beta sekali jalanan ini, masih putih-putih begini, belum ada marka-marka yang dibikinnya. Oke, terusannya ke sana belum ada dibuka. Terusannya ke sana belum ada dibuka dan masih banyak alat-alat berat dan masih ditutup pakai kain hitam ya. Terusan ke Python berarti kemana? Besuki. Ya, kita keluar di Jabung Python. Oke, ternyata 2 pintu tol itu Gending Keraksaan terus Python itu menghabiskan waktu kurang lebih 26 menit ya, anggap saja 30 menit gitu, setengah jam 2 pintu tol itu ya. Lumayan cukup jauh. Seharusnya mahal gak sih nanti guys kalau di itu? Kita akan lihat dulu, kita akan tap dulu berapa bayarnya ya. Bapak gua bayar di sini nih. Kita akan lihat ngetapnya masih gratis atau enggak. Oke, kita lihat bayar baraha. Bayar berapa? Bayar berapa? Makasih mas. 109. Oke, keluarnya di sini di Python. Tuh ada Situbondo, Python, Probolinggo, Jabung. Oke, kita masih diatur sama orang. Sampai mana gak tahu. Udah boleh lewat. Keluarnya di yang suka bikin macet itu di sini. Sebelum Python. Ya, kita sudah masuk lagi kembali ke jalur Pantura. Dan berakhirlah sudah videonya. Terima kasih sudah menyimak hingga selesai guys. Dadah.